lintas dan jalan tol masih aja jadi target koruptor. Siapa bingung ini koruptor nggak ada takutnya? Bu, Andi berangkat dulu ya. Harus ekstra hati-hati nih, lubang di depan rumah aja makin gede. Iya nih, hati-hati banget ya. Ibu heran padahal ini jalan baru perbaiki bulan lalu tapi sudah hancur lagi. Aduh, motor gue hampir jatuh gara-gara lubang ini. Padahal jalannya baru diperbaiki bulan lalu. Percuma, Andi. Katanya dandanya disunat Okumam, aspalnya jadi tipis banget. Parah banget. Uang rakyat yang harusnya jadi aspal bagus malah masuk kantong pribadi. Iya, Nendi. Akhirnya kita yang rugi waktu, rugi bernyawa taruhannya. Ini bukti kalau korupsi itu jahat. Gak tuh cuma nyolong uang, tapi nyolong hak kita untuk selamat. Jangan diam saja melihat ketidakadilatan. Suarakan kebenaran karena diam membiarkan korupsi tumbuh. Betul, Andi. Kejujuran hari ini adalah keselamatan banyak orang di masa depan. Ayo, jadi jujur, selamatkan bangsa. Ndi, Bapak beneran bingung. Kenapa sih jalan kita ini nggak pernah awet? Padahal kalau Bapak baca di berita, anggarannya kan besar sekali. Gini Bapak Ibu, kualitas sarana publik itu sangat bergantung pada kesesuaian bahan yang digunakan. Jika standar yang seharusnya tinggi malah dikurungkan sepihak demi keuntungannya kuat bertahan lama. Ketahanan yang seharusnya kuat menjadi rapuh. Itulah dampak dari penyalahgunaan tanggung jawab. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi tentang hilangnya hak kita semua untuk mendapatkan fasilitas yang aman dan layak. Berarti kalau selama ini kita cuma dimayam saja melihat pengerjaan jalan yang asal-asalan, itu sama saja kita membiarkan uang pajak kita masuk ke kantung pribadi mereka rekat. Ya kan Andy? Cepat sekali kok. Kita harus berani lapor jika meleman kejagalan. Jangan mau disuap atau sekadar tutup mata. Ingat, jalan rusak akibat korupsi ini nggak mencelaka siapa saja, termasuk keluarga kita sendiri. Ingat semuanya, perubahan besar selalu dimulai dari kejujuran kecil. Jangan biarkan masa depan kita hancur hanya karena kita memilih untuk diam. Karena pada akhirnya, berani jujur itu hebat. Mari kita kawal pembangunan bangsa, karena integris ada harga mati. Tolak korupsi, selamatan negeri. Durmo kadita tinoto proyek go pribadi penting tapi kudu pati. Tuku Ferrari. LSM medis sangoni anggaran kudu setiti mlebu kantong metu mburi. Sing digolek. Setiap tahun, Indonesia selalu dipenuhi berita korupsi. Dana bantuan dikorupsi, uang rakyat hilang, jabatan diperjualbelikan. Dan anehnya, setelah satu kasus selesai, kasus baru kembali muncul lagi. Lalu sebenarnya, kenapa sih korupsi di Indonesia seperti tidak pernah habis? Korupsi tidak selalu dimulai dari angka miliaran. Korupsi sering lahir dari kebiasaan kecil yang dianggap normal. Memanfaatkan jabatan, mengutamakan koneksi dibanding aturan, membohongi laporan, bahkan mengambil yang bukan haknya. Dan ketika hal itu terus dibiarkan, kecurangan berubah menjadi suatu budaya. Dalam gang teori, ada 4 alasan kenapa seseorang melakukan korupsi. Pertama, greed, yaitu keserakahan. Ketika seseorang merasa apa yang dimiliki tidak pernah cukup. Kedua, opportunity, yaitu kesempatan. Saat pengawasan lemah dan kekuasaan terlalu bebas. Ketiga, need atau kebutuhan. Tekanan ekonomi, gaya hidup, dan tuntutan sosial yang menjadi pembenaran. Dan yang paling berbahaya, exposure. Ketika hukuman terasa ringan dan pelaku merasa tetap bisa hidup nyaman setelah korupsi. Tapi korupsi bukan cuma soal uang yang hilang. Korupsi membuat pendidikan tertinggal, pelayanan kesehatan memburuk, dan pembangunan terhambat. Satu orang mengambil keuntungan, tapi jutaan orang menerima akibatnya. Karena itu, melawan korupsi tidak dimulai dari jabatan tinggi, tapi dari keberanian untuk jujur.